Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1055 dibuka dengan menunjukkan kemeriahan pesta di ibu kota bunga. Para penduduk masih menikmati pesta tanpa tahu shogun mereka sedang bertarung melawan penyusup. Hal itu pun sesuai dengan keinginan Shogun Momonosuke, di mana dia ingin agar rakyatnya menikmati pesta dengan meriah dan tidak ada yang mengganggunya. Selanjutnya scene berpindah ke ibu kota bunga. Di sini naga Momonosuke dililit dan dihajar oleh akar-akar Green Bull. Tapi walaupun sudah terdesak seperti itu, Momo tidak mau Yamato ikut campur. Ya, di sini terlihat jika Momo bersiap untuk melepas Yamato. Dalam artian dia tidak mau bergantung kepada Yamato untuk melindungi Wano. Momo berharap bisa melindungi Wano dengan tangannya dan juga para pengikutnya, yaitu para Akazaya. Nah, selanjutnya naga Momonosuke dibanting ke tanah oleh Green Bull. Lalu Raizo pun melakukan serangan Katon Maki-Maki no Jutsu. Muncul api dari gulungan Raizo yang langsung mengarah kepada Green Bull. Serangan itu kena telak, tetapi Green Bull baik-baik saja. Admiral itu pun menyatakan bahwa serangan lemah seperti itu tidak bisa berpengaruh kepadanya. Ya, walaupun tumbuhan itu lemah terhadap api, bukan berarti api kecil bisa mengalahkannya. Green Bull yang punya tubuh besar itu tentu tak bisa dikalahkan oleh api kecilnya Raizo. Selanjutnya Green Bull balik menyerang Raizo dan akar-akar berlapis haki itu bisa mengenai tubuh Raizo. Sementara itu para Akazaya berusaha keras untuk melepas dan memotong akar-akar yang melilitnya. Tapi mau dipotong sebanyak apapun, akar Green Bull itu tetap saja tumbuh dan nutrisi Raizo pun mulai diserap. Scene berganti ke lokasi ruang bawah tanah Sukiyaki. Di sini ada jalan rahasia menuju bawah tanah. Lalu ternyata Lau sudah bersama Robin. Iya, Lau yang punya tujuan untuk mempelajari sejarah dan mengungkap arti nama Dinya tentu curiga karena Robin tidak ikut berpesta. Dia pun akhirnya mencari Robin dan berhasil menemukannya. Mereka bertiga berjalan melewati lorong yang mengarah ke bawah. Ruangan itu terlihat tua dan lembab sehingga ditumbuhi jamur. Sukiyaki menyatakan tidak pernah memberitahukan rute untuk menuju Road Poneglyph itu kepada Kaido dan Orochi. Tapi karena Jack adalah seorang manusia ikan, dia bisa menemukannya. Lalu di sini diperlihatkan Jack menyelam ke dalam air. Ya, ini menarik. Ternyata manusia ikan masih bisa berenang walaupun seorang pengguna Devil Fruits. Padahal kan ketika arc manusia ikan, si Vanderdecken yang merupakan manusia ikan memakai gelembung agar tidak tenggelam. Jadi apakah karena air di Wano itu merupakan air tawar sehingga Jack bisa berenang? Lalu di movie Z kan sudah terungkap jika Luffy dan kru yang menggunakan Devil Fruits akan lemas jika berendam di air sampai melebihi batas lutut, walaupun air itu bukanlah air laut. Ya, asumsi Mimin sementara sih Jack tetap merasakan lemas ketika masuk ke lautan Wano. Tapi karena kekuatannya yang besar, dia masih bisa sedikit bergerak dan bernafas di dalam air. Oke, lanjut. Setelah berjalan cukup lama ke bawah, Robin dan Lau melihat suatu hal yang menakjubkan, yaitu sebuah negeri berada di dasar laut beserta dengan bangunannya yang terlihat masih bagus. Sukiyaki pun menyatakan bahwa itu adalah negeri Wano di masa lalu, tepatnya 800 tahun yang lalu. Kemudian Robin mengatakan bahwa bangunan-bangunan itu tetap berdiri tegak karena air yang merendamnya bukanlah air laut. Nah, setelah Robin dan Lau melihat negeri Wano di bawah air itu, Sukiyaki mulai menceritakan awal mula hal itu bisa terjadi. Di masa lalu tiba-tiba muncul tanah baru di sekitar Wano yang membentuk dinding tinggi. Dan tanah baru itu mengelilingi Wano dengan rapat. Bahkan air hujan pun tak bisa keluar dari negeri itu. Lalu lama-kelamaan air semakin meninggi hingga menenggelamkan daratan yang lebih rendah daripada dinding tersebut. Kemudian karena air sudah meninggi dan melewati batas dinding, air itu pun keluar dan terbentuklah air terjun. Nah, para penduduk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, yaitu ke lereng Gunung Fuji,
yang memang letaknya lebih tinggi daripada dinding. Kemudian mereka membangun pemukiman baru di sana. Ya, akhirnya dengan fakta ini ada beberapa hal yang sudah terungkap. Pertama, alasan ada ikan air tawar di lautan Wano. Lalu yang kedua, alasan negeri Wano bisa berada di permukaan tanah, bahkan seperti berada di pegunungan. Dan yang terakhir adalah mengenai kenapa wilayah Wano itu terpisah-pisah. Ya, karena dataran tinggi yang menonjol saja yang kelihatan. Lalu munculnya tanah tinggi secara tiba-tiba tentu erat kaitannya dengan kemampuan Devil Fruits yang bisa melakukan hal itu. Karena harusnya fenomena seperti itu tidak terjadi secara alami, dan mungkin pengguna haki murni juga tidak bisa melakukannya. Nah, terkait hal itu Mimin jadi terpikir mengenai kekuatan puncak yang dimiliki oleh Joy Boy atau buah nikah yang merubah imajinasi menjadi kenyataan. Lalu mungkinkah semua itu dilakukan oleh Joy Boy di masa lalu? Ya, Joy Boy di masa lalu telah menarik tanah Wano hingga melar ke atas dan membuat Wano tertutup. Hal itu juga sudah pernah diperlihatkan oleh Luffy dalam versi kecilnya, yaitu ketika Luffy menarik tanah untuk menahan Borobreed-nya Kaido. Jadi coba bayangkan jika Joy Boy menjadi raksasa yang sangat besar lalu menarik tanah di sekeliling Wano, kemudian membentuknya menjadi dinding. Ya, harusnya hal itu masuk akal untuk bisa dilakukan oleh Joy Boy. Oke, kembali ke cerita. Akhirnya Robin dan Law sampai ke lokasi Road Poneglyph. Lokasi Road Poneglyph itu berada di kaki Gunung Fuji, yang dulunya adalah dataran tinggi. Sementara itu lokasi Pluton berada lebih dalam lagi, mungkin di ruang bawah tanah negeri Wano yang dulu. Menurut Sukiyaki, di sana Pluton sedang tertidur. Tapi dirinya juga belum pernah melihat senjata kuno itu secara langsung. Jadi dia tidak bisa mengantarkan Robin dan Law ke lokasi Pluton. Nah, berdasarkan informasi di chapter ini sudah jelas ya bahwa Pluton berada di dasar Wano Kuni. Lalu Mimin jadi teringat pendapat yang menyatakan bahwa Big Mom dan Kaido yang jatuh ke magma bisa saja menemukan Pluton. Ya, jika melihat seberapa dalam Big Mom dan Kaido jatuh, hal itu mungkin saja bisa terjadi. Tapi yang masih jadi pertanyaan besar adalah apakah kedua Yonko itu masih hidup setelah menyelam ke lapisan magma. Ya, selanjutnya Sukiyaki menjelaskan bahwa jika mau mengeluarkan Pluton, maka harus membongkar dinding yang mengelilingi Wano. Dan tugas itu sepertinya akan dilakukan oleh Zunisa atau mungkin juga Luffy sebagai Joy Boy masa depan. Tentu saja dengan cara Luffy berubah jadi raksasa dan mendorong dinding tanah itu kembali ke permukaan. Nah, setelah mendengar semua cerita Sukiyaki, Robin bertanya mengapa Oden mau membuka Wano yang berarti juga melepaskan senjata kuno. Sukiyaki pun tak bisa menjawab pertanyaan itu karena dia tidak tahu apa yang sudah didapatkan Oden ketika berpetualang di lautan. Nah, selanjutnya kita kembali ke adegan pertarungan di depan ibu kota bunga. Di sini Green Bull berubah menjadi besar sekali, ukurannya hampir sebesar kastil Onigashima. Lalu Admiral itu mengatakan jika Kaido masih ada di Wano, dia tidak akan datang. Karena tentu saja musuh-musuh tidak akan berani datang ke markas Kaido, termasuk dirinya. Ya, di sini Green Bull mengkonfirmasi tentang kepengecutan dirinya sendiri yang memang tidak berani datang untuk menyerang Kaido. Sementara itu para Akazaya dan Yamato sudah tertangkap dan Green Bull menyatakan akan menangkap Luffy dan setelah itu dia akan pergi dengan tenang. Yamato pun meminta Momonosuke untuk minta bantuan kepada Luffy. Tapi Momonosuke menolaknya. Dia bertekad untuk bisa menjaga negeri ini dengan kekuatan orang-orang yang akan tinggal di negeri ini. Dan musuh seperti apapun harus bisa mereka bereskan sendiri. Nah, dari tekad Momo ini dapat kita lihat bahwa Momonosuke akan melepas Yamato untuk pergi berpetualang. Ya, mungkin menjadi nakama kru topi jerami. Akhirnya di tengah keputusasaan dan keadaan yang mendesak, Momonosuke bisa menembakkan Borobreed seperti Kaido. Nah, serangan api yang besar itu langsung melubangi tubuh kayu Green Bull. Ya, teknik Borobreed tentu lebih kuat daripada teknik api yang digunakan oleh Raizo. Dan karena serangan Borobreed itu, para Akazaya dan Yamato berhasil lepas.
Kemudian Green Bull jadi cukup terkejut dan dia juga terlihat tidak siap ketika Momonosuke akan melakukan serangan Boroblade kedua. Akhirnya serangan Boroblade kedua datang. Kali ini seluruh tubuh kayu Green Bull terkena api. Tapi Admiral itu masih sempat berpindah ke tanaman kecil yang tidak tersentuh oleh api. Nah, kemudian setelah itu Green Bull bangkit lagi dan dia terlihat marah kepada Momonosuke. Admiral itu akan bertarung dengan lebih serius. Tapi tiba-tiba dari tepi pantai Wano muncul aura petir hitam Hosoku Haki yang kuat. Lalu petir hitam itu mengarah kepada Green Bull. Ya, Green Bull yang merasakan aura Hosoku Haki itu langsung terdiam. Dia mengangkat tangannya sebagai tanda tidak akan menyerang lagi. Admiral itu pun merasakan jika Hosoku Haki itu berasal dari sang Kapten Bajak Laut Akagami. Kemudian Sans berkata bahwa dia tidak mau menyebut Admiral sebagai orang yang pengecut atau orang yang licik karena sudah mengincar daun muda yang baru tumbuh. Wah, mantep banget Hosoku Hakinya Sang ya. Dan yang sangat menarik perhatian Mimin adalah Sans bisa memusatkan dan mengarahkan hakinya kepada orang yang jauh. Jadi selain menggunakan Hosoku Haki, Sans juga bisa menggunakan Kenbonsoku Haki yang sangat baik hingga bisa dengan tepat mengetahui lokasi Green Bull. Jika sudah seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan jika Sans juga bisa menggunakan Kenbonsoku Haki seperti Katakuri dan Luffy yang bisa melihat sekilas bayangan masa depan. Oke, selanjutnya Sans mengingat masa lalu dengan Luffy kecil. Lalu ada juga Momonosuke dan Hiyori saat masih di kapal Roger. Kemudian wajah Sans yang marah diperlihatkan. Dia mengatakan bahwa angkatan laut terlalu takut dengan datangnya era baru. Nah, akhirnya Green Bull dengan panik menyatakan dia tidak berniat untuk melawan bajak laut Akagami. Ya, setidaknya untuk saat ini. Dan hal itu menurut Mimin memang sangat logika banget jika Green Bull memutuskan untuk mundur. Karena saat ini Green Bull tentu tidak bisa mengalahkan bajak laut Yonko seorang diri. Lalu jangan lupa juga bahwa di Wano masih ada Yonko Luffy beserta pasukan aliansinya. Jadi jika Green Bull nekat bertarung, maka besar kemungkinan riwayatnya akan berakhir di Wano. Lalu dari tindakan Sans itu dapat kita lihat bahwa tujuannya datang ke Wano adalah untuk memastikan keamanan Luffy dan negeri itu. Tentu saja dari pihak-pihak yang mau nyampah, contohnya ya si Green Bull ini. Kemudian Sans juga tidak langsung menyergap Green Bull, tapi hanya mengusirnya saja. Hal itu menunjukkan jika Sans masih mau menjaga kestabilan dunia. Bayangkan jika Green Bull digeng di Wano dan Admiral itu tumbang, maka dunia akan semakin kacau karena angkatan laut jadi makin melemah. Oke, kembali ke lokasi Momonosuke. Di sini Naga Momo terharu dan Yamato terlihat sangat senang. Kemudian dapat kita lihat bahwa tanah gersang yang menjadi arena pertarungan melawan Green Bull sudah berubah menjadi tanah yang penuh bunga-bunga indah. Ya, jadi kedatangan Green Bull bisa dikatakan punya manfaat yang besar untuk mengembalikan kesuburan tanah Wano Kuni. Oke, lanjut lagi, kita sudah sampai di halaman terakhir. Di sini kemeriahan pesta kembali diperlihatkan. Lalu 4 orang terkuat di kelompok topi jerami sedang nobar atau nonton bareng pertarungan Green Bull versus Momonosuke, Akazaya, dan Yamato. Sanji mengatakan giliran mereka untuk bertarung tidak datang. Lalu Zoro memuji keberanian dan kehebatan Momonosuke. Sementara itu Jinbe dan Zoro bertanya-tanya haki siapa yang sangat mengagumkan itu. Dan Luffy dengan senyum mengatakan sudah pergi ya, si. Dan Luffy pun jadi mengingat wajah orang yang dia kenal. Nah, di panel terakhir diperlihatkan kapal bajak laut Akagami pergi menjauhi negeri Wano. Dan segmen real review untuk chapter ini pun berakhir sampai di sini. Minggu depan lanjut. Yosa Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!